Pak Rustam bisa bergabung. Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, Bapak Ibu. Sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah atas semuanya, atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita ini memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Rustam yang telah hadir di sini, juga Bapak Ibu semuanya yang memberikan waktunya dan juga semua hal-hal untuk kegiatan kita ini. Yang sekarang Bapak Ibu, terima kasih bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi terkait dengan persiapan untuk kegiatan kita yang besok. Alhamdulillah yang hadir juga cukup banyak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, pada kegiatan kita hari ini kita akan menyatukan paling nggak bisa memberikan gambaran besok itu seperti apa kegiatannya, dan juga harapannya nanti mungkin bisa saling menyempurnakan untuk kegiatan besok yang alhamdulillah kemarin sudah disepakati. Semoga amanah besok ini bisa kita dukung semuanya untuk kelancaran, kesuksesan yang insya Allah nanti oleh Bu Siti Andaria, Pak Mulyanto, juga ada dari teman-teman Pak Bu Rini sama Bu Rani. Bu Rani belum kelihatan ini ya. Menyimak, Pak. Pak Rustam, ini saya laporkan. Suaranya kok mentul-mentul, Pak? Karena bisa di apa? Iya, monggo silakan. Oke, ini sambil biar Pak Rustam punya gambaran secara umum, ya. Saya izin share screen dulu. Sebenarnya kemarin sudah sempat kami sampaikan, ini mungkin sekilas saja. Jadi kegiatan kita adalah penyusunan peta mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan agenda terkait dengan pengolahan data mutu. Yang rangkaiannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan ya, paling nggak sedikit refresh saja. Bahwa yang pertama pengolahan data mutu sudah kita lakukan. Jadi di sini adalah bagaimana rapor mutu yang sudah dihasilkan oleh pemerintah daerah dan dari sekolah-sekolah ini kita minta bantu kita olah. Jadi pertama kali kita mengolah rapor mutu yang masih mentah, kita ambil, kita buatkan kecepatan proses pengolahan data mutu yang bisa disajikan. Setelah itu dari sini hasil olahan ini nanti tadi hasil olahan data mutu ini dilakukan analisis data mutu. Ini dilakukan oleh teman-teman pengawas yang di atas adalah karena mengambil sedikit teknis ya, maka kemarin itu kita minta bantuan operator. Terus di sini karena ini terkait dengan menganalisis kondisi data mutu hasil yang telah diolah di sini, kita dengan menggunakan LK-nya ini pengawas melakukan analisis. Ini sudah kita lakukan kemarin melalui daring semua, di atas ini daring semua, termasuk dengan penyusunan rekomendasi. Ini juga dilakukan oleh pengawas melalui daring, sudah dilakukan, walaupun ada 1-2 yang memang belum. Harapannya nanti kita maksimalkan, tetap kita tagihkan Bapak Ibu. Kita harapannya nanti bisa supaya buku kita baik buku yang nanti untuk LPMP, untuk pemerintah daerah dan buku untuk sekolahan ini nantinya bermanfaat untuk itu semua, ini bisa utuh ya. Jadi setelah itu dari hasil ketiganya ini kita satukan, yaitu yang sekarang ini Bapak Bu. Sekarang ini kita adalah menyatukan atau menyusun peta mutu. Dari misalnya mutu ini harapannya nanti keluar draft. Jadi keluaran dari penyusunan peta mutu adalah draft. Draft yang sudah utuh jadi satu kabupaten. Jadi harapannya nanti keluar 38 kabupaten kota yang sudah menjadi satu terintegrasi. Dari hasil draft ini, nah nanti berikutnya adalah kita akan membuat verbal atau misalnya verifikasi validasi terakhir. Yang draft peta mutu yang masih draft ini kita validkan
sehingga nanti harapannya ini benar-benar siap cetak yang di sini. Nah ini nanti harapannya pesertanya adalah Bapak Ibu semua yang di Pokja ini, jadi termasuk teman-teman yang bantu nanti baik pengawas maupun dengan teman-teman internal baik yang PTP, WI, WP dan juga teman-teman staf yang lain. Ini kurang lebih pesertanya ada 50, jadi nanti campuran. Di sini tidak membawa nama daerah atau nama kabupaten kota, tapi adalah nanti bersama-sama kita finalkan atau kita validasikan sehingga sudah siap cetak. Nanti Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu dari Pacitan, saya Bu Andar kok dapat yang lainnya nggak apa-apa. Jadi nanti bersama-sama itu ya. Ini tidak membawa nama karena sehingga nanti setelah kita satukan bersama, kita validkan bersama. Setelah divalidkan, siap cetak, nanti setelah dicetak, kita lakukan desiminasi. Jadi ini rangkaiannya Bapak Ibu. Sekarang kita ada di penyusunan peta mutu. Di penyusunan peta mutu ini Bapak Ibu, hasilnya yang sudah kita sepakati kemarin, alhamdulillah kemarin juga sudah dibagi kepada teman-teman yang menyampaikan. Itu adalah yang pertama nanti terkait dengan hasil review hasil pengolahan yang sebagai bahan untuk mengintegrasikan, hasil analisis, hasil rekomendasi nanti direview yang mana yang mungkin ada yang salah atau yang kurang pas, nanti disesuaikan. Nanti yang insya Allah ini dipandu oleh Bu Andar. Mungkin nanti bagaimana Bu Andar skenarionya nanti kami mohon masukan. Silakan nanti disampaikan seperti apa skenario dari Bu Andar dan mungkin ada teman-teman yang sudah membantu untuk memberikan skenarionya. Yang kedua adalah setelah itu praktik atau mengintegrasikan. Jadi nanti mengintegrasikan insya Allah nanti dibantu oleh Pak Mul. Jadi mengintegrasikan yang awalnya dari Capdin itu isinya ada SMA, terus yang dari Dindik isinya SD SMP, nanti dijadikan satu, dimasukkan ke sini, termasuk hasil olahan dari Capdin, hasil olahan dari Dindik, cukup banyak ini Bu nanti ya. Jadi nanti disatukan. Jadi yang di sini makanya yang kita undang adalah operator. Tapi kelihatannya Bapak Ibu ada beberapa operator yang tidak bisa akhirnya dibagikan pengawas. Enggak apa-apa, nanti sekalian pengawas kalau yang beliaunya pas tidak lengkap ya suruh lengkapi sekalian. Walaupun tidak selesai di sini nanti harapannya bisa dilengkapi. Jadi beberapa yang sudah telepon infonya dari Bu Keken, Bu Betty itu ada operator yang tidak bisa akhirnya diganti pengawas ya. Saya kira tidak ada masalah. Kebetulan kalau sudah kita sampaikan kalau nanti kegiatan kita adalah semacam itu secara teknis untuk menjadikan draft buku. Terus berikutnya ada terkait dengan desain buku profil peta mutu. Nah, nanti ini disampaikan dan draft buku profil peta mutu ini dua ini akan disampaikan oleh tim PTP. Dan nanti kami minta info bagaimana skenario dari 3 dan 4 ini oleh Bu Rini sama Bu Rani. Begitu Pak Bapak Ibu dan juga Pak Rustam kegiatan kita yang nanti. Dan untuk itu untuk mendukung itu semua Bapak Ibu sudah kita siapkan ya dari tim ini sudah kita siapkan. Ini sudah ada kemarin dia sudah di-share ya untuk linknya, link bahan penyusunan peta mutu. Ini isinya adalah Ibu sudah sedikit ya. Nah, jadi ketika masuk link itu nanti akan muncul 3 ini. Jadi kita minta kemarin teman-teman tim untuk merapikan. Jadi isinya ada 3. 3 itu apa Bapak Ibu? Yang 0 ini adalah rekap hasil pengolahan data analisis. Jadi isinya adalah hasil rekap siapa yang lengkap, siapa yang belum. Jadi yang sudah kita kirim kemarin di grup. Nah, ini kita tuliskan di sini. Info ini juga sudah kita kirimkan melalui surat sehingga harapannya peserta itu sudah tahu mana yang kurang lengkap sehingga nanti harapannya ketika datang itu sudah melengkapi ya. Nah, jadi 0 ini ada informasi terkait rekap yang belum lengkap nih. Yang 0 ini. Terus 1 ini bahan mentahnya. Jadi bahan mentahnya maksudnya jika ada yang belum lengkap mungkin nanti cari LK-LK-nya ada di sini semua. Jadi ada di sini. Mulai dari pengolahan hasil analisis, mulai dari LK analisis dan LK rekomendasi. Jadi ini bahan mentah di sini. Jadi ini misalnya kalau ada yang belum lengkap, mau melengkapi bisa ngambil di sini. Barulah yang kedua ini, ya inilah bahan kita. Bahan kita untuk melakukan proses penyusunan peta mutu. Jadi ketika 2 ini, kita klik, ini isinya sudah ada per kabupaten. Ini bahan 2 ini ada bahan kita yang akan kita lakukan
besok hari Senin sampai Rabu ya. Ini sudah nanti diklik nomor 2 akan muncul nih sampai 38. Sekali lagi 0 itu hanya informasi terkait yang belum, satunya adalah bahan mentah. Jika ada yang belum mau melengkapi nanti bisa ada di sini, jadi kita sediakan itu saja. Sehingga nanti kalau mereka mau menyempurnakan bisa lihat di sini. Yang 2 inilah baru bahannya. Kemarin mungkin masih yang 2, ini kemarin kita minta wadah tim untuk merapikan biar kalau jika memerlukan sudah ada semua. Jadi 2 isinya adalah bahan yang sekarang untuk besok kabupaten kota 1 sampai 38. Ketika kita masuk di klik kabupaten ini ada 3. Ada 3 isinya adalah pengolahan data. Pengolahan data itu adalah data yang akan kita rapikan. Nah, kita jadikan 1. Analisis ini hasil analisis yang akan kita satukan ke atas. Rekomendasi juga isinya ada LK rekomendasi yang akan kita satukan ke dalam ini pengolahan data. Jadi kalau kita klik di nomor 2 ini isinya LK analisis, yang nomor 3 isinya adalah rekomendasi. Nomor 1 kita klik isinya nih ada terbagi 2, Sabdin dan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan nanti masing-masing ini ada hasil dari buku peta mutu. Nah inilah yang kita jadikan 1. Nanti terserah Bapak Ibu nanti memandunya apakah nanti yang intinya adalah menentukan buku yang jadi 1 di mana. Apakah nanti di sini juga ada nanti sama isinya. Jadi buku peta mutu dan masternya. Jadi yang kita pakai apakah yang di Cabdin, apakah yang di Dinas. Nanti silahkan nanti kan skenario kita kemarin kita bentuk kelompok Ibu ya. Jadi ketika bentuk kelompok itu berarti harapannya setelah pembukaan nanti pembukaan kita break. Nah setelah break itulah kita langsung membentuk kelompok. Jadi membentuk kelompok, dari kelompok itu per kabupaten kota 24 ya, per Cabdin 24. Jadi kelompoknya adalah ada 24 kelompok yang isinya adalah seluruh wilayah. Misalnya Cabdin Gresik berarti 1, nanti yang lain misalnya Ponorogo Magetan berarti itu juga 1 kelompok. Isinya adalah Cabdin misalnya apakah yang datang nanti Ponorogo atau Magetan jadi 1 di situ, Dindik Ponorogo, Dindik Magetan jadi 1. Mungkin ada sekitar 3 orang gitu ya. Jadi itu saya bertanggung jawab membuat kalau isinya 1 kabupaten membuat 1 draft buku peta mutu, kalau isinya 2 kabupaten berarti 1 kelompok membuat 2 draft buku yang sudah disatukan. Dan nanti maka dibentuk kelompok supaya mudah untuk dalam memonitor atau mengawal ya supaya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Itu Bapak Ibu terkait kurang lebih skenario-nya seperti itu supaya menghemat waktu dari skenario besaran tadi sebenarnya mungkin ada ditanyakan, setelah itu nanti gantian mulai dari Bu Andar dulu mungkin ya, karena yang pertama. Jadi setelah pembukaan nanti panitia langsung membentuk kelompoknya, nanti 24 kelompok, nanti termasuk kursinya bagaimana nanti harus dibentuk, mungkin dibuatkan tabel, tulisan dan sebagainya. Nah, setelah itu malam hari pertama itu nanti Bu Andar, terus paginya nanti Bu Andar sama Pak Mul, kurang lebih sampai siang ya, kurang lebih ini masih nanti menyesuaikan saja. Setelah habis zuhur nanti dari timnya IT mungkin seperti itu. Nanti menyesuaikan saja Bapak Ibu. Yang jelas maksimal tuh sampai hari kedua malam. Lusa tinggal istilahnya apa? Tinggal evaluasi dan mungkin refleksi gitu ya. Terus nanti harapannya Bapak Ibu kemungkinan besar dimungkinkan ada beberapa yang belum lengkap ketika proses di situ. Nanti harapannya disampaikan saja, dimintakan sekalian. Bagi yang belum lengkap, tadi kan formal sudah ada. Nanti kalau besok dalam berproses juga masih belum lengkap, nanti diupayakan mungkin dikasih waktu 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu, ya 5 hari lah, 1 minggu ke depannya. Ini kalau bisa segera dikirim, karena akan difinalkan pada kegiatan kita nanti. Jadi kan kita masih mungkin untuk bisa melengkapi, disisipkan. Itu dari saya. Silakan mungkin ada yang bertanya, nanti setelah itu kita gantian Bu Andar, Pak Mul, timnya Bu Rini dan Bu Rani.
Mungkin sebelumnya mungkin ada Pak Rustam, mungkin ada yang menyampaikan sesuatu, Pak Rustam. Monggo, Pak Rustam. Pak Rustam. Pak Rustam. Pak Rustam. Ini yang bisa dengar, Ibu ya? Oh, mungkin saya terputus atau bagaimana? Pak Rustam, mungkin dari gambaran tadi mungkin ada yang disampaikan atau mungkin ada hal yang disampaikan sebelum masuk kepada teknis yang disampaikan oleh tim pengajar, Pak Rustam. Ada yang perlu disampaikan, Pak Rustam? Oke. Ada, Pak Rustam? Oke, kalau enggak Monggo, ada. lanjut saja, lanjut. Oke. Monggo Pak Bu Andar dulu, silakan. Atau kalau ada pertanyaan dulu mungkin, monggo. Kalau enggak ada mungkin langsung Bu Andar seperti apa mungkin skenario besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam yang saya hormati, Pak Wahyu yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya ngeredek kalau diuji seperti ini. Tidak hanya skenario saja, Bu. Tidak sampai menyampaikan lebih hanya skenario lebih seperti ini. Mohon masukan, mohon kritikan sehingga nanti saya ini apa namanya PowerPoint saya ini mendapatkan masukan dari penjenengan sehingga nanti saya enggak keliru menyampaikan. Baik Pak Wahyu, boleh saya share screen ya. Sambil saya matur nanti rencananya. Kan saya kemarin ketika kita rapat yang terakhir, itu kan review untuk apa Pak? Untuk seperti dasar hukum, misi dan lain-lain itu kan juga bagian saya kebetulan ya. Sehingga saya share ke grup kemarin ya, kemarin atau tadi malam ya. Tadi malam itu apakah seperti itu? Nanti itu saya sampaikan juga kalau memang iya. Kemudian ada masukan tadi di grup, itu hasil dari kemarin ada Bu Susi ya, memberi tambahan itu terima kasih. Kemudian dari teman-teman lain, juga dari Mbak Diana nanti monggo dibahas, akan ada masukan bagaimana kalau rekomendasi itu masuk bab 3. Itu nanti monggo, tapi ini saya hanya meneruskan dari PowerPoint-nya Pak Wahyu tadi. Kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Oke, sip. Nah, dan ini apa namanya bahasan dari saya yang apa namanya untuk review. Jadi untuk yang sebelah kanan ini kan review yang Pak Wahyu ngendikan tadi, mulai hasil pengolahan data mutu, hasil analisis data mutu dan penyusunan rekom. Kemudian yang bawah ini nanti review di buku peta mutunya teman-teman yang sudah kemarin sudah dimulai dikerjakan ya oleh operator sekolah, mulai dasar hukum, isi draft buku tamutunya, kemudian mungkin apa namanya yang lain-lain dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini Bapak Ibu ada sedikit ya, walaupun di masa pandemi saya coba menampilkan videonya apa ya, kan tadi ada masukan gambarnya di buku nanti di Mbak Diana ya, gambar pandemi. Nah ini anak-anak juga ada yang berprestasi ketika masa pandemi. Jadi ini videonya sangat sederhana. Ini mohon izin nanti saya sampaikan oleh anak SMA Punung. Jadi ini juara 1 Provinsi Jawa Timur, kemudian maju di nasional kemarin masuk 10 besar. Tapi untuk yang SMA 1 itu FLS 2N itu dapat medali emas. Nanti ada videonya di belakang sendiri. Itu juara 1 untuk cerita pendek. Kalau Punung ini 10 besarnya di Jakarta. Kalau di
Provinsi Jawa Timur juara 1. Ini sangat sederhana Pak konsepnya, tapi ada sesuatu di sana gitu. Jadi anak itu karena kuotanya habis sehingga ibunya menyalakan lampu ublek untuk belajar, terus ternyata di HP-nya kuotanya habis sehingga anak ini buruh mencari kayu bakar untuk ternyata ceritanya seperti membosankan, ternyata di akhir-akhir itu dia untuk membeli pulsa terus mencari sinyal di hutan belantara yang memang kan seperti ini situasinya di SMA Punung, dan ini real di kami gitu. Jadi mohon izin nanti saya sampaikan begitu. Kemudian selanjutnya ini Bapak Ibu, seperti yang Pak Bayu sampaikan tadi, ini saya review lagi mulai dari pengolahan data mutu, analisis, kemudian penyusunan sampai hari ini, besok itu penyusunan peta, dan nanti ke depan ada diseminasi. Ini review-reviewnya Bapak Ibu, poin-poinnya untuk pengolahan data sama seperti yang ada di PowerPoint yang sudah disampaikan Pak Wahyu kemarin. Ini datanya 3 tahun, mulai dari 2018 sampai 2020. Kemudian ini poin-poin dari hasil review, hasil analisis, pengertiannya, tujuannya apa, kemudian bahan yang digunakan apa, kemudian contoh hasil analisisnya seperti ini, kemudian untuk review hasil penyusunan rekomendasi peningkatan mutu, tujuannya apa, kemudian seperti ini untuk rekomendasi dan solusinya. Nah, ini contoh dari rekomendasi dan solusinya. Nanti untuk integrasinya akan disampaikan oleh Pak Mul. Ini rekomendasinya seperti ini. Nah, kemudian program tindak lanjut hasil rekomendasi. Ini enggak banyak perubahan. Kemudian untuk link bahan, ini betul ya Pak ya. Ini saya ambil dari surat. Surat kepada peserta yang kemarin sampai di Cabdin, saya ambil ini. Ini. Kemudian ini ada video yang terakhir adalah video ketika anak-anak di masa pandemi juga linknya belum saya copy, video tentang anak-anak Pacitan yang juara nasional, juara cerita pendek dalam Festival Literasi Nasional dalam rangka VLS 2N juga. Jadi walaupun tadi kemarin di filmnya Pak Wahyu itu kan Pak Wahyu sedih sekali karena di daerahnya masa pandemi kan sangat sedikit ini prestasinya. Ini nanti saya angkat kalau ada waktunya. Jadi kalau misalnya tidak ya nanti saya potong seperti itu. Itu untuk yang PPT saya, nanti mohon masukannya, nanti saya akan share di grup. Kemudian selanjutnya untuk yang saya nyun masukkan tentang ini Pak, tentang dasar hukum dan review di dasar hukum dan sebagainya. Ini kemarin saya nyauske di grup, saya beri tanda yang hijau-hijau seperti ini, itu nanti dipakai. Kemudian yang tanda merah yang saya cetak merah seperti ini tidak dipakai. Ini seperti ini tidak dipakai lagi. Jadi ini sekilas, besok akan saya sampaikan juga untuk membantu teman-teman agar lebih mudah dalam membuat ini, menyusun peta mutu, kemudian juga meminimalisir kekeliruan teman-teman sehingga tidak copy paste dengan tahun yang kemarin, sehingga untuk SMK pasti sudah tidak ada. Maksud saya seperti itu, dan juga kemarin juga ditambahi di grup oleh Bu Susi, terima kasih. Jadi ada beberapa begini yang saya tambahkan, misalnya per PP nomor 57/2001, ini kalau redaksinya nanti saya kurang pas, mohon diberi masukan. Ini Bapak Ibu saya selesaikan sampai buku metai mungkin ini selesai. Ini insya Allah saya mohon izin juga besok saya sampaikan secara sekilas nyata. Ini ya. Nah ini masih ada SMK juga sama Pak. Ini kan sama ya. Hanya gambar-gambar layout dan sebagainya ini kan saya
apa namanya, ini bukan tugas saya. Nanti mohon teman-teman Mbak Rini dan Mbak Rani ya, tugasnya untuk layoutnya. Saya hanya reviewnya, review di dasar hukum dan juga mungkin di konten ya, di konten seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang SMK saya merah-merah, berarti itu tidak dipakai lagi. Dan ini ya seperti itu Bapak Ibu, mungkin nanti ini sudah saya share di grup, mohon beri masukannya, dan untuk yang PPT saya tadi mohon juga diberi masukannya. Mungkin itu Pak Rostam, Pak Wahyu, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andar. Tadi sudah diberi gambaran, tadi sudah bagus. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu Andar, tadi sudah diberikan gambaran. Ada dua hal tadi ya. Yang pertama adalah gambaran awal, sehingga paling enggak membuka wawasan dulu gitu ya, biar enggak kaget gitu maksudnya di awal tadi sudah disampaikan Bu Andar. Terus berikutnya adalah baru masuk ke teknis. Jadi cukup banyak yang harus dilakukan katanya. Nah ini juga nanti hal-hal yang seperti itu intinya nanti didorong Bapak Ibu untuk penyelesaian tadi kalau bisa diselesaikan sampai ini, maksudnya di PR-kan ya sampai besok pagi harus selesai. Kan malam ya, jadi kan nanti kalau misalnya belum selesai harus diselesaikan di kamar atau di mana terserah, intinya besok sudah selesai masuk ke dalam berikutnya. Oh begitu. Jadi untuk review, nanti review itu harus pengerjaan sekalian begitu ya Pak ya? Iya, pengerjaan sekalian ya, aja. Itu tugas saya full. Kemudian untuk presentasi Pak Wahyu, presentasinya untuk review dan integrasi apa jadi satu gitu jadi ya? Jadi satu aja mungkin. Oh nggih. Di jam 11 nanti, gitu ya? Nanti lihat kondisi jadikan satu. Nggih, setengah 11 lah atau jam 10. Nggih, matur nuwun. Makasih. Termasuk tadi bagus masukannya untuk gambar-gambar foto. Nah ini Mbak Rini, foto-foto tadi kan kelihatan masih foto mati. Nah, nanti kalau bisa sekalian Mbak Rini ketika layout, nah ini foto-fotonya kalau bisa foto hidup, foto yang ada informasinya. Nah, nanti foto mati maksudnya hanya foto sekedar foto hanya pemanis saja. Harusnya kan foto hidup itu kan ada keterangannya. Misalnya gambar ini, gambar apa. Nanti mungkin nanti di Mbak Rini bisa itu. Terus kalian ini konsistensi halaman. Nah, ya konsistensi halaman, saya gambar ini di gambar halaman berapa, nanti juga di konsistensi dilakukan di timnya Mbak Rini nanti ya untuk layoutnya itu layout dan halaman. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang lain silakan. Pak Wahyu, ada yang buku-buku yang saya buka di Google Drive-nya penyerahan itu masih 3 tahunnya 2017, 18, 19 itu juga nanti saya review juga. Nggih. Masih ada yang 3 tahun. Yang tahun sampai 2019. Nggih, matur nuwun. Oke. Monggo Bapak Ibu ada yang memberikan masukan? Ya, monggo Bapak Ibu. Mbak Rini sudah punya gambar Mbak Rini ya? Mbak Rani, Runi. Iya Pak Wahyu. Ini Pak. Jadi intinya tim layout, tim desainer. Dari yang lain Bapak Ibu ada yang menyampaikan? Pak Wahyu, saya langsung aja ya Pak Wahyu. Oke, sekarang monggo. Ya, ini langsung aja Bu Siti biar ditayangkan itu sebentar saja. Pak Mol, ini saya nyosi presot teman-teman. Ini yang masih 3 tahun. Yang masih 3 tahun yang 2019 sampainya. Ini. Berarti kan ini juga harus direview. Mohon nanti kalau saya kelupaan juga diingatkan Pak Mol nggih. Matur nuwun. Siap. Ya. Oke, sip. Itu aja Bu, tetap share screen aja Bu. Oh begitu. Oke. Yang Saya apa bagian Pak? Ya yang tadi buku tadi. Oh ngaten. Oke, siap. Pak Wahyu, bagian saya kan sudah dikerjakan semuanya. Belum Pak. Belum, jangan masih banyak. Belum masuk. Banyak Mas Yan. Ya. Masih banyak. Integrasi belum sama sekali loh Pak. Kan saya ada dinding, ada tabdin sama itu. sekali. Ya. Hanya review Pak. Pak Terus ini
mendorong, kan dimungkinkan ini ya kemungkinan ya. Nah, ini fungsi pendorongan ini Pak Mulyo biasanya luar biasa nih, mendorong untuk tim. Nah, ini kan tim nanti Pak. Jadi tim itu misalnya kayak saya hafal nih ya, Ponorogo Magetan itu kan satu Cabdin ya, satu Cabdin dia membawai Ponorogo Magetan, membawai Ponorogo Magetan 1 orang untuk Cabdinnya. Nah, nanti terus dindiknya ada Ponorogo sendiri, ada Magetan sendiri, jadi ada 2. Sehingga dalam satu tim itu ada 3 orang. 3 orang satu tim ini menghasilkan 2 buku. Nah, ini dorongan ini kan juga perlu penting ini supaya mereka sama-sama merasa memiliki bahwa mereka ini yang dihasilkan adalah daerahku ini, daerah Ponorogo dan daerah Magetan. Walaupun nanti cabdinya cuma 1. Tapi nanti silakan mungkin bisa jadi cabdinya sebagai koordinator misalnya. Atau bagaimana nanti, sehingga tentunya kalau ada tim harus ada koordinator, kalau ada koordinator nanti terus awakmu bisa begitu. Kalau lebih dari 2 orang, kalau sepasang mungkin sih enggak terlalu. Tapi kalau lebih dari 2 orang, bahkan nanti kan ada yang 3 orang, 4 orang. Nah, ini berarti nanti perlu ada penunjukan tiap kelompok. Langkah kedua adalah harus menunjuk koordinator dalam tim itu, sehingga nanti yang ditunjukkan mesti ada rasa tanggung jawab ya, akhirnya harus menjalankan ini tugasnya untuk menghasilkan buku itu tadi. Nah, tadi kan masing-masing dari dinas itu kan juga berbeda-beda, sehingga nanti integrasi ini juga cukup ya. Dan nanti setelah itu kan ketika mengintegrasikan, nah ini perlu juga ini akan ada perubahan tata letak dan sebagainya, kan sekaligus itu juga. Ya. Pak. Ya, jadi dari apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Andarni tadi, Bu Andarni tadi, menurut saya hanya mengacu kepada daftar isi dan sebagainya, Pak, sehingga kita sesuaikan dari situ. Awal kita dasar isi, kemudian tabel, gambar, dan kita urutkan. Kemudian kita ngambil dari bahan itu, termasuk bahan yang sudah disiapkan melalui link tadi dan gambar-gambar yang dari rumah, yang dibawa dari rumah. Itu saja kan Pak Wahyu sebenarnya akan bekerja. Kemudian hasilnya nanti yang seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, kalau ada 2 kabupaten, yang 1 cabang dinas harus menghasilkan 2 buku. Poinnya kan hanya di situ sebenarnya. PowerPoint-nya saya belum Pak Wahyu nanti insyaallah setelah ini. Boleh saya matur Pak Mol? Monggo nggih, malah beneran. Nggih, Pak, untuk integrasi kalau melihat Pak Wahyu tadi informasinya, ada operator yang tidak rawuh, kemudian menyuruh pengawas. Itu juga kan baru Pak, mereka baru hadir di sini. Di penyusunan kemarin berarti bagiannya katakanlah misalnya dinas pendidikan, yang cabang dinas mungkin sudah selesai ya integrasinya, yang cabang dinas kan belum, berarti katakanlah yang kemarin rawuh itu pengawasnya SMP, pengawas SD kan belum masuk, nah itu juga belum masuk di integrasi, itu sepertinya juga lama Pak, nanti butuh waktunya. Betul, ada beberapa buku data mutu itu dari beberapa kabupaten kota itu yang ada cabang dinasnya belum masuk sama sekali, ada yang dinasnya. Nah itu kan tugasnya Pak Mul untuk integrasi mulai dari pengolahan, mulai dari analisis sampai rekomendasi sampai arahan tindak lanjut dan sebagainya, itu kan juga masuk nanti Pak Mul penjenengan. Iya, yang sulit di situ Bu. Iya, yang sulit di situnya ya. Kalau ada yang belum kadang-kadang yang sudah rawuh kalau ada yang belum isi kemarin kan reportnya di situ juga. Kalau ada yang baru yang butuh waktu lama, memang kita harus menyampaikan mungkin lebih banyak kepada yang baru. Tapi itu kan tidak harus disampaikan di umum Bu, karena disampaikan di umum nanti akan mengganggu. Mungkin kita akan ke kelompok menyampaikannya. Kelompok yang tidak datang. Mungkin itu. Jadi nanti mungkin yang disampaikan tadi betul sekali. Mungkin di dalam yang kelompok itu mungkin disampaikan juga ini, kan dimungkinkan itu tadi yang sampaikan Bu Andar, pengawas itu mungkin bisa jadi dia yang mengerjakan analisis, bisa jadi yang mengerjakan rekomendasi,
Bisa jadi yang tidak. Yeah, Gitu. yeah. Walaupun tadi surat sudah kita sampaikan ketika dia ganti pengawas ya paling enggak yang mengajarkan analisis atau rekomendasi paling enggak supaya tidak blank sehingga tidak mulai awal. Tapi bisa jadi tidak semuanya. Nah, berikutnya adalah ini kalau lengkap tidak ada masalah. Saya kira misalnya lengkap sudah ada analisis, sudah ada rekomendasi tidak ada masalah. Yang di masalah misalnya kalau ada yang belum lengkap. Nah, itu nanti ini paling enggak memberikan informasi bahwa nanti Bapak Ibu kalau silakan sambil menyatukan mungkin bisa ini mungkin bisa di awal di malam itu supaya ada waktu mereka mengerjakan LK itu. Kalau nanti hari kedua nggak nututi. Dia paling nggak di awal malam itu mereka sudah diberitahukan jika ada yang belum lengkap bisa dilengkapi, bisa dilihat di sini siapa yang merasa belum lengkap sudah dilengkapi. Terus nanti kalau ternyata kok masih meleset belum lengkap ya nggak apa-apa. Ya apa adanya itu dilakukan. Terus nanti di akhir ketika penutupan itu ya atau mungkin ketika di akhir itu nanti ada penekanan bahwa nanti ini kita masih tunggu kita kasih kesempatan dalam waktu mungkin 4 hari atau 5 hari dari sekarang ini yang belum lengkap kalau bisa dilengkapi dikirimkan kemana nanti silakan disepakati kemana nanti kita sepakati itu ya dengan kemana kita tunggu mungkin dibuatkan di link drive yang baru biar tahu nanti yang susulan mana. Kalau nyampur di yang lama nanti khawatir nggak tahu yang mana yang baru gitu. Nanti dibuatkan link drive baru aja di mana ngirimnya. Nah, nanti kita kesempatan kita minggu depan karena anggap saja minggu depan kita akan memfinalkan dari draft yang sudah ada sehingga buku ini pun nanti akan dikembalikan lagi ke daerah. Dan akan diberikan dan juga akan dilihat oleh kepala dinas. Karena kita akan undang di situ. Sehingga harapannya supaya Bapak Ibu buku ini bisa lengkap ya tolong untuk bisa dilengkapi. Kita kasih kesempatan 1 minggu lagi. Mungkin nanti bisa di akhir atau apa nanti di situ. Di awal kita beritahu nanti ternyata masih belum ada yang belum melengkapi, kita masih kasih kesempatan informasi untuk melengkapi 1 minggu setelah kegiatan itu berakhir. Kegiatan hari Rabu ya, berarti sampai hari misalnya Sabtu misalnya gitu aja dari Sabtu jadi 1 minggu di situ gitu ya. Ini 1 Sabtu nih. Itu Bapak Ibu mungkin ada lagi. Itu Pak Zainal angkat tangan. Ya, didengar Pak. Oke, masih mengusulkan? Sakit. Di usulan saya begini Pak, masukkan saja ini Pak ya. Di yang Bu Andar sama Pak Mul, Bu Andar itu pada urusan review Pak. Biasanya itu disampaikan setelah pembukaan itu Pak, pada malam hari. Jadi semua masalah pengelolaan data mutu pendidikan, hasil analisis, serta rekomendasi itu adalah bagian Bu Andar pada waktu malam hari Pak. Ini. Dan sekaligus Bu Andar menyampaikan bagaimana alur dan cara kerjanya sampai menuju pada buku profil peta mutu itu Pak. Jadi ada gambaran, teman-teman operator nanti ada gambaran, mungkin sambil istirahat di kamarnya masing-masing menerka-nerka Pak, itu nanti bagaimana alur dan cara kerjanya itu sampai menuju pada buku profil mutu itu bagaimana. Terus yang kedua Pak, untuk Pak Mul, itu pada praktek integrasi pengelolaan, analisis, dan rekomendasi itu Pak. Itu bagiannya Pak Mul. Dan syukur-syukur Pak Mul sudah menyiapkan alurnya dan simulasinya. Mungkin dalam bentuk gambar atau bagaimana gitu loh Pak. Itu. Sehingga teman-teman operator itu akan semakin jelas itu Pak. Itu biasanya mungkin akan dilakukan pada waktu hari kedua pagi harinya itu Pak. Insya Allah cukup 2 atau sampai 3 jam kalau memang memungkinkan. Dan finalnya adalah pada desain buku profil peta mutu itu Pak. Ini finalnya. Semuanya harus ikut turun, bukan hanya Bu Rini dan kita. Mohon maaf yang kedua saya kurang tahu ini. Bu Rini dan Bu Rina, tetapi Bu
Bu Andaria, Pak Mul, Burani. karena kita itu Bu Rina, Bu Rani. kita memandu sekian banyak kelompok loh Pak, 24 orang ini. Terus apa yang harus dilakukan? Biarkan mereka itu menyusun sesuai dengan materi atau hasil dari kabupatennya masing-masing ini Pak. Jadi betul sekali kalau misalnya di kabupaten itu ada cabdinya, ada dinas pendidikannya, nggak ada masalah itu Pak. Nanti kalau misalnya mereka itu kurang hasilnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi itu, mungkin dalam waktu 4 sampai 5 hari mereka harus mengirimkan kembali kepada panitia PMS, gitu Pak. Dan bagian kita semua nanti pada waktu verifikasi dan validasi itu Pak Wahyu. Itu bagian untuk menyempurnakan itu Pak. Sementara itu Pak Wahyu, matur nuwun. Terima kasih Pak Zainal. Monggo Bu Andar sama Pak Mul. Ya, terima kasih masukannya Pak Zainal. Nurut manut. Nggih, aku lek digawekne PowerPoint yo malah beneran aku Bu Andar kalau Pak Zainal gawekne engko. Paling 2 slide, 3 slide sudah selesai kan itu kalau saya kan nanti yang penting banyak praktek. Ya, saya juga mau matur Pak Wahyu. Kalau ini teamwork, jadi saya pun ketika menyampaikan, ketika share sama teman-teman, ini saya minta Pak Mul, Mbak Rini juga Mbak Rani juga berdampingan dengan saya, dengan kami, sehingga tidak ada miss antara teman-teman. Sip. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya sudah Pak Wahyu. Sekarang Bu Rani, Bu Rini, Bu Rina, Bu Roni. RN KB gitu. RN Rini, Rani, Rina. Rani, Rono, Bu Betty, Bu Keket, ada semua, Bu Diana. Itu Pak masukannya Bu Diana yang rekomendasi masuk di. Oh iya, tempatnya saya lupa betul. Gimana Pak Mul kalau mencermati itu tempatnya di mana? Nah itu integrasi tugasnya itu, tugas integrasi, monggo silakan. Pak Mul itu. Mana Bu? Integrasi untuk analisis dan rekomendasi itu dimasukkan di mana maksudnya? Apakah dibuat bab sendiri, ataukah langsung di sub-sub seperti itu, ataukah di lampiran? Kalau tahun lalu di lampiran. Mengapa di lampiran? Karena tahun lalu itu kan karena full daring semuanya ya, jadi nggak bisa ketemu sehingga apapun kondisinya ya situlah hasilnya. Sehingga banyak yang nggak sampai 50% hasilnya itu. Sehingga nanti supaya tidak mengubah format yang ada dan kegiatan untuk menyempurnakan ya kita sempurnakan sendiri, sehingga SDM-nya juga kita sangat kurang, sehingga untuk menyingkat waktu, efisiensi waktu, akhirnya kita masukkan di lampiran, sehingga lampiran tinggal yang ada tinggal nambah di lampiran, di daftar isi ya tinggal nambah di lampiran halaman berapa, yang nggak ada ya nggak ada, sehingga kemarin kita masukkan lampiran karena kondisi memang keterbatasan SDM, kegiatan juga kegiatan untuk istilahnya validasi tidak ada. Tahun ini kita adakan karena salah satunya untuk itu tadi, untuk menyempurnakan tadi. Dimungkinkan pasti draft yang besok itu juga masih belum final. Jadi finalnya kita nanti yang bersama-sama. Jadi kami mohon mungkin silakan yang LK analisis dan rekomendasi kira-kira dimasukkan di mana yang paling baik. Kalau Bu Diana tadi apa ya di bab 3 ya? Bu Diana ada nggak Bu Diana ini? Bu Diana ini. Nah itu Diana itu. Kalau Diana. saya melihat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Diana bisa menyampaikan biar didengarkan teman-teman, terutama dari tim pengajar, Pak Mul terutama. Gimana usulannya Bu Diana? Iya, terima kasih kesempatannya. Ini saya kemarin mohon maaf tidak ikut rapat. Ini saya baca-baca karena kan menurut saya sih rekomendasi itu kan hasil yang paling penting yang biasa dicari ya oleh dinas, apa-apa aja yang program-program apa aja yang perlu ada perubahan atau mungkin ada peningkatan. Jadi kalau menurut saya pribadi sih lebih baik rekomendasi itu dimunculkan gitu loh. Di bab tersendiri? Enggak, di bab 3. Bab 3 itu kan bab keseluruhan ya Pak ya. Jadi kan dari pengolahan data, setelah itu kan analisa. Nah, analisa itu kan baru kita dapat rekomendasi.
ya mungkin bisa dijadikan satu setelah analisisnya itu, analisis data itu. Jadi per jenjang, per SD, SMP, SMA itu ada rekomendasinya beda-beda juga kan rekomendasinya, tidak jadi satu gitu. Sesuai kondisinya, daerahnya, dan sekolahnya masing-masing itu. Itu menurut saya sih Pak. Ya, terima kasih gitu ya. Sama-sama Bu Diana, terima kasih. Tadi hasil pemikirannya Bu Diana. Beliau menyampaikan itu sebaiknya di bab 3 itu ya. Di bab 3 itu adalah profil peta mutu pendidikan PMP Kabupaten. Jadi penyajian data ya di bab 3 itu. Sehingga penyajian data itu ada deskriptif data dan analisis. Nah itu perjenjang nanti terus di bawahnya perjenjang itu baru masuk hasil analisis dan rekomendasi LK-nya itu ya. Oke, jadi masuk di bab 3 itu infonya menurut Bu Diana. Gimana Pak Mul? Ada yang lain? Kalau menurut ya moga-moga benar. Halo. Dalam toh. Oke, monggo. Oh, kalau yang tahun kemarin memang sudah Mbak Diana, memang di lampiran. Tapi kalau yang tahun ini kan di daring hasilnya itu sudah masuk bab 3 untuk rekomendasi. Itu tugasnya Pak Mul nanti untuk integrasi rekomendasi. Ya, berarti memang sudah sesuai ya, sudah sesuai nanti di bab 3 sudah ada langsung ya. Leres. Jadi intinya setuju di bab 3 ini, bab 3 saya tunjukkan. Bab 3 kan ini ya. Nah, nanti berarti ada penambahan. Ya, di sini nanti tulisannya juga harus sesuai kan? Harus keluar nama analisis, nama rekomendasi harus keluar. Nah, nanti bagaimana penyusunannya? Nah, ini nanti mungkin ada A1 atau A2 gitu, B1, B2 atau bagaimana? Nah, ini silakan dari tim. Nah, ini mohon izin Pak Wahyu. Oke, monggo Bu. Pak Ibu non sewu, nggih. Terkait untuk di bab 3 menika dengan judul profil peta mutu nggih. Memang disebutkan di poin A, B, C, D ini kok kan ada penyajian data dan analisis nggih Pak. Namun untuk sampai saat ini memang hasil analisis belum dimasukkan di dalam buku peta mutu tersebut nggih Pak, draftnya. Menawi saran nggih Pak, karena bunyinya kan masih profil peta mutu, sehingga di draft harus ada penyajian data dan deskripsinya, itu menawi di bab pripun kalau di bab 4 menika disajikan analisis dan rekomendasi tersendiri di luar sehingga tidak mengganti terlalu banyak Pak terkait untuk halaman dan lain sebagainya karena jadi nanti di bab di bab 3 menika bisa disajikan untuk profil mutu hanya analisis dari ininya saja mboten mboten damel analisisnya. Jadi analisis bisa di bab 4 berdasarkan dari profil peta mutu tersebut ditambah rekomendasi atau analisis tersendiri, bab sendiri. Kemudian di bab 5-nya menika rekomendasi tersendiri dan kemudian terakhir penutup. Monggo ataupun ini. Kalau digabungkan jadi satu nanti berarti penyajian data, analisis, rekomendasi, ngoten. Maksud dari Mbak Diana kan seperti itu nggih, Pak. Nah, itu jika kalau menurut dalam kalau dijadikan jadi satu itu analisis dan rekomendasi dijadikan di dalam satu ini terus kemudian sesuai dari jenengan dibentuk A1, B1, B1 niko nun sewu nanti berdampak banyak perubahan maksudnya ya. Jadi sesuai dengan bab 3 dari profil peta mutu tersebut itu hanya disajikan penyajian data secara deskriptif mawon menawi terus yang di bab 4-nya menawi analisis dan rekomendasi dijadikan satu monggo terus bab 5-nya penutup jadi mempermudahkan atau monggo dijadikan satu nggih monggo. Cuman kalau untuk mempermudah di dalam niki Pak jadi tidak terlalu untuk halaman, kemudian di bawahnya tabel-tabelnya
menika lebih baik dipisah mawon. Oke, terima kasih Bu Diana dan juga Mbak Betty. Ini Pak Wahyu, saya Pak. silakan. Oke, saya memandang begini Pak, penyajian data, analisis dan rekomendasi itu merupakan satu kesatuan itu Pak. Itu nggak bisa dipisah itu. Apalagi di dalam judul ini sudah terpisahkan jenjang SD, SMP dan SMA itu sendiri-sendiri. Saya setuju seperti yang disampaikan Pak Wahyu pada awalnya tadi itu Pak. Jadi saya ambil contoh misalnya begini Pak. B, penyajian data, analisis, dan rekomendasi. Di dalam B ini nanti kita pilah-pilah di dalamnya, itu penyajian itu B2-nya itu adalah analisis dan B3-nya adalah rekomendasi. Dipisahkan tidak dalam atau tidak dalam suatu lembar yang sama, itu nanti tafsirnya itu juga akan bingung Pak Wahyu. Itu pendapat saya begitu. Nuwun Pak Wahyu. Oke, Bapak Ibu. Ini di sini ya, di sini. Ini kan ada analisis. Nah, di sini sebenarnya ada yang kurang ini. Karena kita punya ada analisis sendiri juga. Jadi yang di sini adalah analisis deskriptif kalau tidak salah ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan tetap yang berubah nanti adalah BCD ya. Nah, BCD. Ini BCD. Di BCD ini nanti mungkin yang BCD ini ada tadi ada B1, 2, dan 3. B1 dan 2 dan 3. B1 adalah ini ya. 2 ini tambah, tapi ini harus ada tambahan ini. Analisis ini nanti khawatirnya kalau tidak ditambahi nanti akan bisa lanjut dengan analisis yang analisis mutu gitu ya. Analisis kemarin itu analisis mutu ya. Jadi yang ini adalah analisis deskriptif. Ini penyajian data dan analisis deskriptif SNP. Jadi ada tambahan deskriptif nih ya. Terus yang ini juga sama, B1 penyajian data dan analisis analisis PMP, analisis deskriptif PMP ya, analisis deskriptif PMP jenjang SD. B2-nya berarti ada analisis apa itu? Analisis mutu ya, analisis mutu. Yang kedua adalah rekomendasi mutu pendidikan. Jadi di sini B itu ada B1, B2 dan C3. C-nya juga sama, C1, C2 dan C3. D-nya juga sama, D1, D2, dan 3. Kalau seperti itu bagaimana, Ibu? Jadi nanti di sini sudah mulai diganti. Di daftar sudah diganti. Babnya nanti juga sudah ada penggantian nih. Yang di sini, B1, B, C, D, A-nya ditambah analisis deskriptif. Ini ada deskriptifnya. Dan yang satunya tadi, kita ada analisis mutu ya yang kita itu. Sama LK, penyusunan rekomendasi mutu pendidikan. Gimana Bapak Ibu? Atau kalau yang Mbak Betty tadi dipisah. Karena kalau secara paling pas, yang paling pas sehingga runtut ketika membaca itu ya jadikan satu di dalam sajian ini. Sehingga ketika membaca deskriptifnya, oh maksudnya seperti ini. Oh hasil analisis mutunya ternyata dan melihat hasil ini ternyata adalah seperti ini. Oh rekomendasinya ada seperti ini. Jadi enaknya di situ. Kalau jadi bab tersendiri misalnya bab 4 di analisis mutu dan rekomendasi mutu misalnya yang bab 4 itu nanti akan terpisah, akan tidak utuh ketika membaca. Hanya memudahkan dari si layout-nya. Ya, sekarang kan kita mumpung bisa ada tenaga misalnya kan dengan ada ini kan istilahnya tenaga untuk memisahkan itu. Karena saya kira bisa enggak? Saya kira sih bisa sih. Yang kita bisa, yang penting tergantung dari arahan dari Bapak Ibu yang memandu nanti. Jadi nanti tinggal diarahkan dari yang memandu. Oke, saya Pak Wahyu, saya nambah. Oke Pak Wahyu. Oke, ampun. Ya, kalau
paling gampang Mbak Betty. Ya, Oke, tetapi secara runtut membacanya memang seperti yang Pak Wahyu. Kalau menurut saya, karena ini sudah sangat mepet waktunya, Pak Wahyu buatkan aja draft misalnya, dimasukkan di bab 3 tadi, kemudian di A1 itu diisi apa-apa, tinggal ambilkan dari sini, ambilkan dari sini. Jadi nanti peserta itu ketika disajikan layout baru ini, termasuk saya yang menyajikan, nanti gampang Pak. Itu saja menurut saya. Ya, seperti itu kira-kira. Mungkin ada masukan yang dari yang saya sampaikan tadi untuk pertama judulnya. Judulnya sudah sesuai belum? Kalau judulnya tadi dari si profil tetap ya, hanya analisisnya ditambah deskriptif yang di situ. Karena memang analisisnya deskriptif saja, dari memaparkan dari penjelasan dari tabel itu berarti kan analisis deskriptif. Sedangkan nanti yang di LK itu adalah analisis mutu. Ya, analisis mutu nggak salah ya namanya. Oke, Bapak Ibu. Saya lihat ya, analisis LK. Berarti untuk bab 3 itu misalnya di bagian B Pak Wahyu ya, bagian B itu penyajian data mutu, data dan analisis SMP jenjang SD. Begitu yang nanti bagian 1 begitu, B1. Oke. Itu tadi isinya tentang analisis. Analisis data pemetaan mutu sesuai judul sesuai judul di LK, Pak. Oh, gitu ya. Di LK ada judulnya sudah. Jadi hasil analisis data pemetaan mutu. Nah, itu judulnya. Kemudian rekomendasi begitu ya, Pak ya. Oke, rekomendasinya nanti lihat di judul, Pak. Penyusunan rekomendasi. Nah, berarti ya betul. Kita ambil aja sesuai judul di LK. Oke. Namanya penyusunan rekomendasi Dikdas, penyusunan rekomendasi Dikmen LK 2A 2B. Kalau yang analisis tadi analisis peta mutu itu LK 1A dan 1B. Untuk Dikdas LK 1A, untuk Dikmen LK 1B, begitu. Berarti ada dua Pak ya. Ada apa namanya? Untuk yang Pak Wahyu tadi di jenjang SD itu ada dua, yang satu analisis, yang dua data analisis, yang kedua penyusunan rekomendasi, begitu ya maksudnya. Jadi jelas gitu ya Pak, di bab 3 tadi. Bab 3 tadi yang satu itu ditambahi deskriptif. Begitu ya. Jadi analisis deskriptif SNP, terus analisis deskriptif. Judul yang sudah ada, tinggal tambah deskriptif. Ya, sebentar. Bab 3 penyajian data dan analisis deskriptif SNP gitu Pak ya. Betul, oke. Ya. Terus SNP Nih. B1 berarti B1. Yang A berarti tetap penyajian data dan analisis SNP, sampun toh? Ya, itu ya. Analisis deskriptif kurang. Analisis penyajian data dan analisis deskriptif. Ini anu saja nggih, Pak Wahyu saja ya. Iya, betul, Pak Wahyu aja. Saya kan mengarahkan saja. Oh, ngeten nggih, Pak Anu berarti saya dan langsung tulis ya. Pak Ngol. Langsung tulis saja, langsung tulis, Bu. Biar nanti nggak lupa. Langsung tulis. Analisis. Nah, langsung tulis saja. Kurang besar ya, aku nggak ketok. Begini ya. Oke, Bu. Oke. Oke. Kemudian di B1 setelah analisis semua diberi deskriptif. Betul nggih Pak Wahyu tadi kalau yang analisis. Hanya yang A. Hanya yang A saja. Yang B juga. Analisis yang B deskriptif juga perasaan tadi. Analisis deskriptif ditambah. PMP, nah itu B1. Oke. Terus yang B2? Itu kalau penjudulan nih apa seperti ini ya Mbak Rini? Harusnya kan gini. Base B itu judulnya apa? Itu kan ya. B tok itu apa? Atau satu itu apa kan itu. Mungkin base coba diantar Bu.
Nah, nanti setelah B besar, terus angka 1 berarti ya. Angka 1, nah nanti baru 1 itu adalah sama yang di atas itu. Di copy aja yang 1 itu. Yang B itu sama di copy. Nah itu. Nanti yang B-nya itu harus kasih judul yang umum, membawahi 3 itu. Nah, terus 2-nya. Penyusunan rekomendasi ya, Pak? Analisis LK dulu, Bu. Analisis. Apa tadi ya LK ini tak tutup, Mak. Penyajian data dan analisis deskriptif. Berarti data hasil ya. Hasil analisis data mutu gitu ya, Pak? Kalau lihatnya LK-nya di bahasa di LK, Bu. Mana sih Bahasa LK sepertinya hasil analisis data mutu. Bukan, harus sana ada pemetaannya kok. Hasil analisis data mutu pendidikan gitu. Di LK, Bapak Ibu bisa buka LK? Bisa, saya bisa. Sebentar. Di LK, seingat saya analisis data mutu pendidikan dasar. Kayak ngono tok Pak LK nih jenenge. Kalau yang A1A itu analisis data mutu di. Pak Wahyu gimana? Ini saya juga hasil analisis data pemetaan mutu. LK-nya. Jadi nanti disuarakan LK ya, nanti dibuka aja. LK-nya nih, ingat saya ini hasil analisis. Kalian aja Pak, biar ini soalnya tinggal besok. Hasil analisis data pemetaan mutu. Berarti jenjang SD toh? Oke. Nanti saya rubahnya nih. Terus yang ketiga. Rekomendasi ya. Dulu. Rekomendasi. Penyusunan rekomendasi. Mutu PMP ini jenjang SD. Rekomendasi mutu PMP jenjang SD. Begini ya, untuk yang C, D berarti seperti ini juga Pak ya? Iya, seperti itu. Iya Pak, saya tak lihatnya rekomendasi. Rekomendasi ini saya baca di LK penyusunan rekomendasi Dikdas, penyusunan rekomendasi Dikmen gitu saja. Oh ada penyusunan rekomendasi pemetaan mutu Pak. Penyusunan rekomendasi peningkatan. Waduh ini peningkatan Bu, bukan pemetaan. Oke. Dirubah-rubah sih jenenge LK. Ini saya lihat di LK ini ya. Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu. Sudah itu aja. Nggak ada Dikdas. Ada PMP jenjang SD gitu? Iya PMP ya jenjang SD Bu. Bahasanya memang harus ada penyusunan gitu ya Pak Wahyu atau langsung rekomendasi. Iya. Rekomendasi aja, rekomendasi peningkatan. Rekomendasi peningkatan mutu PMP jenjang SD betul. Begini ya. Terus analisis mungkin ya, analisis langsung aja, analisis data. Ya, analisis hasilnya nggak usah, Bu. Ini? Nomor 2, Bu. Nomor 2, Bu. Ibu yang hapus apa tadi? Hasilnya nggak usah, Bu. Hasilnya dihapus. Ibu tadi menghapus apa? Analisis. Berarti yang satu juga data dan analisis. Ya, data dan analisis deskriptif. Begini? Oke, sip. Ini baru. Ini saya rubah ya yang di sini ya, deskriptif ya, analisis deskriptif. Oke, berarti nanti yang SMP, SMA tinggal menyesuaikan. Ya, oke, saya kerjakan. Siap. Siap. Ya, monggo diteruskan, enggak apa-apa. Saya tak. Terus apa itu? Nah, judulnya Bu, judulnya B nih. Penyajian data dan analisis deskriptif. Nah, ini harusnya ganti, ini harusnya judulnya ini. Harusnya diganti ya. Judul B ini kira-kira yang bisa mengakomodasi dari 1, 2, 3 ini apa judulnya?
Atau cukup penyajian data gitu aja. Jadi B-nya itu adalah penyajian data. Kok hilang punya saya? Sebentar. Tiba-tiba hilang. Sebentar, Pak. Oke. Monggo, Pak, teruskan. Jadi yang B tadi itu adalah judul subbab yang bisa mengakomodasi 1, 2, 3. Saya share screen lagi ya. Silakan. Jadi yang B itu Bu diganti judulnya. Ya, Iya, Mbak Rini. Monggo. B. Nah, B penyajian data jenjang SD, gitu aja. Penyajian data PMP jenjang SD. Penyajian data PMP jenjang SD. Nah, Begini? nah, nanti kan bisa data analisis data. Kalau seperti ini gimana, Bu? Iya, Pak, lebih. Ya, poin itu sudah poin, Pak. Poinnya. Bawahnya sudah menjelaskan kok. Izin Pak Wahyu. Pak Wahyu. Yes. Kalau misalnya penyajiannya dibuang gimana, Pak? Data PMP. Data PMP jenjang SD. Itu, Pak. Penyajiannya dibuang. Dibuang ya. Gimana, Ibu, kalau dibuang datanya, penyajiannya? Tidak apa-apa. Iya, malah bagus. Tidak apa-apa, Pak. Oke, ya. Hilangkan ya tidak apa-apa, Pak. Oke. Sorry. Berarti kalau gimana? Yang atas juga termasuk berarti ya? Yang A itu? Oke, Pak. Yang A juga termasuk, Pak. Data dan analisa deskripsi SNP. Iya. Oke, sip. Enggak, lanjut. Mohon izin Bapak Ibu. Jika seperti ini Bapak non sewu nanti jangan dilupakan untuk penamaan dalam tabel. Karena nanti untuk hasil analisis dan rekomendasi, jika disepakati memasukkan tabel sesuai dengan LK, maka nama tabel-tabelnya itu akan berubah semua, Bapak Ibu, karena mengacu dari bab ketiga. Jadi misalnya nanti untuk tabel yang analisis, berarti tabelnya mungkin di 3.3, kemudian rekomendasi menjadi 3.4, kemudian yang SMP jadi turun lagi, bukan 3.3. Jadi nanti mohon untuk disesuaikan. Disesuaikan. Nggak apa-apa, tinggal ganti kode aja. Ya. Berikut dengan gambar. Untuk daftar tabel masih seperti ini ya, Mbak Betty ya? Masih seperti ini nanti? Masih, nanti berubah Ibu kalau hasil analisis dan rekomendasi dimasukkan dalam bentuk tabel, karena memang belum terekap di sini, Bu. Jadi berubah semua. Ya berarti ya tim memang kita tim. Matur nuwun. Nika cekap untuk yang ini. Daftar gambar, daftar tabel. Ya, berarti tentunya nanti tabel gambar akan disesuaikan. Menyesuaikan. Nanti masuk Mbak Rini, Mbak Rini nanti. Iya, layout ulang loh. Mbak Rini. Terus berikutnya ini sekarang ketika memasukkan, Bapak Ibu coba lihat ada yang sudah membuka LK, contoh LK, dan sudah download, ada yang download belum? Ada yang download saya download insya Allah sebentar. Saya download ini tadi malam. Yang cukup lengkap tuh LK-nya Gresik gitu. Misalnya kita buka yang mana, Pak Wahyu? Bebas, analisis boleh. Analisis penyusunan ada ini ada. Oke.
Mojokerto saya buka Mojokerto sebentar. Yang lengkap Gresik sebenarnya. Oh, yang lengkap Gresik ya. Monggo yang sudah buka Gresik, saya bukanya Mojokerto soalnya. Ya nggak apa-apa, Mojokerto nggak apa-apa Bu. Gitu ya, sebentar. Ya. Mojokerto. Analisis ya. Ini kah, sampun? Dasar analisis. Nah, ini sekolah dasar. Oh, ini yang anu ya. LK1A berarti SD dan SMP mestinya. Oh, ini sudah dipotong nih. Iya, SD SMP. Oke, Bapak Ibu, berarti nanti yang dimasukkan, ya, berarti langsung tabelnya saja. Apa ini sebenarnya di dalam di A ini sebenarnya ada preambulnya kalau Bapak Ibu yang utuh. Ya. Ini sudah dipotong sama orangnya. Gitu. Jadi di yang asli LK aslinya itu ada petunjuknya. Nah ini apakah langsung yang kita masukkan maksudnya? Yang kita masukkan ini seperti ini, langsung tabelnya saja. Kan sudah ada judulnya ya. Atau perlu ada petunjuknya? Petunjuknya apa? Petunjuknya ini. Pak, kalau misalnya teman-teman operator disuruh mencari yang tidak ada di Google Drive kan tidak mungkin ya? Iya. Ini pengerjaan yang sudah selesai, tinggal menerima apa adanya. Yeah. Kalau yang sudah dikerjakan secara daring kemarin, diintegrasi, itu kan di hasil analisis ini di copy paste di bab 3 tadi, yang B, C, D tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh menambah tugas itu kan sepertinya tidak mungkin. Karena ada loh Pak, kabupaten kota itu yang masih kosong. Yang masih kosong betul-betul gitu. Nanti ya membebani mereka enggak gitu. Ini bukan menambah, Bu. Hanya yang LK aslinya kan ada petunjuk LK aslinya. Gitu. Maksudnya ini sudah dipotong ya? Oh, enggak ada gitu loh. Gitu. Jadi kan yang saya tanyakan itu, apakah lengkap kita masukkan atau cukup tabel ini saja dimasukkan. Jadi tadi B1 ya. Biasanya adalah analisis data mutu jenjang SD. Apakah langsung cukup tabel langsung plek gitu saja? Ataukah perlu ada petunjuk yang itu dimasukkan? Kalau sudah masuk di buku kayaknya kata LK itu tidak usah nggih sama petunjuk karena judulnya sudah analisis dan peta mutu. Jadi langsung tabel ini ya. Jadi LK itu enggak ada, kata-kata LK itu tidak ada. Enggak ada. Jadi makanya ini nanti ketika integrasi, nah ini pemandu ini dihilangkan, di copy yang ini saja. Ya, nanti dicermati LK-nya, yang analisis mana yang memang yang dimasukkan saja, mana yang tidak usah. Itu. Ini yang LK analisis. Oke, berarti kita clear yang dimasukkan tabelnya saja, Pak Ibu. Oke. Tabelnya seperti ini aja ya Pak Wahyu ya. Oke. Ini tadi kan. Terus sekarang coba buka yang rekomendasi. Kali ini kan penyusunan rekomendasi. Sebentar saya sudah download tadi malam ini. Gambaran rekomendasi. Sampai rekomendasi ini ya. Sahabat, monggo. Kalau ini ada petunjuknya, ini enggak sama Pak. Pengawas dalam mengerjakan kan enggak sama. Ya, berarti kita ambil yang bawahnya saja. Nah, ini sudah. Udah gitu ya, Ibu. Nah, sebenarnya mengingatkan saja. Kita ambil yang mana Pak Wahyu? Tabel saja. Langsung ini. Oke. Langsung. Jadi, judul dan lainnya enggak usah, judul kan masuk. Nanti judulnya ambil sesuai judul bab. Oh ini, ya. Judulnya ini A jenjang SD dan sebagainya itu langsung dihapus, ini ya, nomor standar analisis ini. Diambil dari
di daftar isi, ngambil di sana aja, Ben Podo, konsisten. Berarti kolom nomor, standar, analisis, dan rekomendasi ini ya? Oke, tetap. Oke, itu yang di copy. Judulnya ngambil di daftar isi yang sudah diketik oleh Pak Mul tadi. Tapi Pak Diketik Wahyu, Pak Bu Anter. Pak Wahyu, Iya, Bu. tapi ketika kita menyusun buku kemarin yang di daring, itu tabel-tabelnya nggak masuk loh. Langsung di indikator ini gitu-gitu. Contoh ini ya. Sebentar, saya tak buka bukunya. Waalaikumsalam. Bisa nyambi Zoom. Bukunya orang ngono nih Pak Mul. Langsung bab 3 itu. Langsung bab 3 ya. Saya aturkan ya. Ini bab 2. Bab 3 itu langsung masuk. Besok berarti merubah lagi. Kalau merubah nggak ngebut-but itu. Seperti ini ya. Saya share screen ya. Gimana Bu? Saya share screen yang bab 3 yang sudah dikerjakan teman-teman. Seperti ini Pak. Ini penyajian profil bab 3 ya. Profil Petamutu Pendidikan Kabupaten Pacitan misalnya. Penyajian data dan analisis SNP itu ya A toh. Yang A ini. Ya. Ya, ini kan yang kabupaten, yang apa namanya, yang kabupaten kan, sudah seperti ini. Jadi tabel-tabelnya enggak masuk, Pak Wahyu. Benar, Bu? Enggak masuk. Tabel-tabelnya enggak masuk. Tabel di Terus mana, ini maksudnya? penyajian data yang jenjang SD. Jadi masuk-masuk seperti itu langsung deskripsi, kan deskriptif ya. Deskriptif gini. Kemudian tabelnya ini 3 tahun, 3 tahun. Gini. Jadi nggak dimasukkan seperti yang tadi ngendikan. Nggak, maksudnya langsung deskriptif begitu loh Pak. Iya nggak apa-apa, ini kan memang sudah jadi. Nah, kita kan hanya menambahi di subbab tadi, di profil tadi. Misalnya contohnya tadi yang A tadi ya mana? Ini apa? Ini jenjang ya? SMP ya, terus. Nanti kan dikurangi ini kan ya, penyajiannya hilang gitu toh. Hilang. Terus nanti ini jadi satu adalah apa tadi penyajian itu? Ini jadi, yang deskriptif. C data. Ya gini Pak. Iya betul. Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya yang di LK tadi kan ada kayak gini ya di LK. Ini betul Bu. Itu kan ini kan satu ini. C1 ini. Ya. Nanti kita buat lagi namanya C2 yang di daftar isi itu. C2 terus. Ya, sampai habis. Habis ya. Sampai ke D. Kepembiayaan, oke. Sampai ini sudah benar ya. ini. Tanda pembiayaan, oke. Kan ini. Terus. Nah, sebelum masuk D ini nanti 2. Sebelum masuk D ada tambahan ini ya. 2. Ada tambahan C2. Analisis data pemetaan mutu. Oh, LK-nya masuk. Memasukkan LK di 2. Betul. Oh, begitu. Itu saja, mudah gampang. Baik. Lah kuwi Pak ada ya, itu Pak Pak. Itu Pak Wahyu, ada yang masih kosong di 1 itu, misalnya B1 itu masih kosong. Ada B2 masih. Kalau B1, C1 masih C1 pasti ada. Jadi D1, C1, B1 pasti ada. Oke. Kalau seperti itu. Yang kosong itu kemungkinan 2 dan 3. Karena memang belum ya kemarin. Nanti kalau kosong ya nggak apa-apa, nanti kosong. Ya. Nanti kan disampaikan, ini lubang, nanti dimintakan kasih waktu 1 minggu. Ya. Kalau terpaksa lubang betul ya nanti kan kita verbal. Nanti dibetulkan di verbal. Ya, baik. Terima kasih. Begitu ya. Nah ini Pak Mul ini. Sepertinya juga. Kita enggak terlalu banyak banyak bekerja itu peserta. Tapi banyak bekerja nanti di awal. Sementing harus di awal dikondisikan. Jadi pengkondisian di awal itu penting. Jadi nanti saya motivasi di dalam tim itu penting. Sehingga nanti itu dilaksanakan dengan benar-benar maksimal
Dan hasilnya ini bukan untuk kita, bukan untuk LPMP maksudnya, untuk ke daerah juga. Ini kan intinya kita itu mewadai saja, memfasilitasi saja buat itu maksudnya. Pak Wahyu, nanti kan yang disajikan Bu Andariah ini kan kemungkinan kan peserta ini kepingin filenya, padahal filenya mereka itu kan sudah di mail merge, di mailing. Ini kan ribet juga nanti. Berarti ketika Bu Andariah nanti memberikan paparan, berarti file ini harus ditayangkan karena contoh-contoh yang ada di file mereka masing-masing kabupaten itu belum tentu operator itu paham tentang peraturan-peraturan itu. Kalau Bu Andariah tidak memberikan bab ini poinnya ini yang diganti, bab ini poinnya ini yang diganti, begitu. Gimana Bu Andar? Ya siap. Ini saya sudah serahkan di grup. Monggo diperbaiki panitia nanti Pak Wahyu dan teman-teman. Sudah saya share di grup yang ketikan tadi saya. Biar nanti panitia saja yang memberikan atau nanti di awal kita Pak Mul yang memberikan. Nggak apa-apa. Ini sudah saya share ke grup. Jadi nanti kan sudah dikasih warna, itu bagus Bu. Seperti itu aja. Dikasih warna biar mereka tahu, oh di tempatku, kan masing-masing ngecek sendiri nanti. Terus nanti gini, kata kuncinya adalah ini kan satu buku. Kan ketika berdua atau bertiga atau berempat, mereka kan membawa 2 buku. Dan nanti mereka maka perlu ada koordinator. Sehingga koordinatornya menentukan buku mana yang dijadikan acuan, yang jadikan satu maksudnya. Misalnya dari Gresik itu kan ada Cabdin dan Dindik. Kan sama-sama bukunya sama ini. Tinggal mereka menyatukan, pakai yang gini Dindik apa gini Cabdin. Nah, kan sepakati oleh mereka. Jangan sampai dewe-dewe gawe iki yang dandani dasar hukum, kini yang dandani dasar hukum, bukan. Pilih salah satu. Nanti di awal sudah dikondisikan seperti itu. Pak Wahyu, yang tadi saya sudah share di grup, nggih. Salam. Nggih. Apa Mas? Iya. Sudah masuk di grup. Nggih. Mas Dada ya, mohon nanti diperbaiki teman-teman panitia, Mbak Rini dan teman-teman. Ya. Dan itu yang untuk semua peserta nyaten, makanya diperbaiki dulu, monggo. Ketika tadi saya masih morat-marit. Matur nuwun. Apalagi ya? Ini saya sama Bu Andar harus kerja keras ini. Nah, kalau mengubah itu kan kerja keras. Kalau tinggal naruh di belakang aja kan gampang. Khawatir Pak Mul, tak bantu doa. Oh iya. Ya. Terima kasih. Pak Wahyu. Oke. Itu yang hasil ketikan saya masih morat-marit, mohon dipresani dan direvisi, nanti kami menerima yang sudah bagus ngaten. Oke. Terima kasih. Terus Tam. Besok loh Mas. Apa enggak Ibu? Kemungkinan nanti jadi ketika Bu Rini, Bu Rani, nanti mungkin aku bisa menyesuaikan ya. Siap. Oke Pak Wahyu. Jadi nanti begini. Karena mau maghrib ya, tinggal berapa menit. Makanya saya percepat ini. Jadi begini. Ketika masuk di paling enggak malam itu atau sebelum maghrib itu sudah menyatu jadi satu buku. Nah, nanti tinggal malam itu harus sudah layout. Nah, malam itu sudah layout. Paling lambat maksudnya, berlambat malam sudah layout. Syukur-syukur sebelum layout itu maksudnya dalam sudah jadi satu buku malam hari kedua itu harus jadi satu. Kalau bisa. Jadi nanti menyesuaikan karena ternyata cukup banyak juga ya Bu ya. Nanti kan kalau enggak selesai banyak nanti kembali ke kita yang verbal ya. Kita berdayakan secara maksimal untuk operator ini. Kita pahamkan, mereka bekerja, kita enggak usah banyak omong. Nah betul. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum kita akhir ada lagi. Bu Rini, Bu Rani siap ya?
Ya, saya mungkin ingin menyampaikan sedikit, Pak. Oke, Boleh? monggo, silakan. Untuk skenario besok, oke, mohon izin saya tak share screen. Kelihatan ya, Pak? Ya. Ya, jadi kami berdua kemarin setelah diskusi dan rundingan saya dengan Mbak Rani, jadi intinya kita itu inginnya bahwa buku Peta Mutu nanti itu tampilannya formal, namun harapan kami itu tidak kaku, informatif, dan juga bisa menyatu, Pak, antara tulisan, gambar maupun tabel. Jadi kesannya enak untuk dibaca. Gitu. Nah, karena itu setelah kami berdua melihat dari buku Peta Mutu yang tahun 2020, mungkin ini hal-hal yang bisa kita bisa kita tingkatkan gitu, Pak, ya, dari sisi layout dan penampilannya. Itu mungkin yang pertama adalah dari cover. Dari cover luar, ini kami berdua sudah mendesainkan cover luarnya. Jadi nanti cover luar akan disediakan dari kami dan peserta nanti tinggal memasukkan logonya saja. Logo kabupaten kota gitu. Ya, jadi biar seragam, Pak, dan tidak memakan waktu yang lama. Oke. Terus mengenai cover dalam, ini mungkin saya ingin bertanya yang disepakati siapa saja nanti yang akan masuk di cover dalam itu, Pak Wahyu. Ya, yang ini berkontribusi ya, terus? Oke. Jadi yang berkontribusi di kabupaten kota itu kan masing-masing kabupaten kota ada yang sama, ada yang sama, dalam arti yang sama ada, terus tambahannya yang kontribusi itu siapa, termasuk operator yang datang itu nggak apa-apa. Operator yang datang. Jadi kan ditambahkan jadi kontributor. Di kontributor. Jadi nama-nama kontributor ini, nama pengarah tetap, tim penyusun tetap, ya. Desain dan layout tetap. Kontributor. Nanti ditambahin nama dari nama dari ini, dari masing-masing yang datang itu. Yang datang ya, yang datang. Oke, jadi setiap kabupaten kota beda ya. Jadi semuanya tetap, terus tinggal nambahi saja ya. Oke. Termasuk jenengan dimasukkan tetap semua ya nggak apa-apa di kontributor itu. Kan berkontribusi. Oke, ini Pak. Terus kemudian selanjutnya untuk daftar isi buku ini kami ingin menambahkan bahwa di daftar isi tersebut itu bukan hanya diberi nomor tabel saja, tapi juga harus ada judul tabelnya apa atau judul gambarnya apa. Itu kelihatannya yang. Jadi bukan ini loh. Kalau untuk tabel ini, sama gambar ini, grafik Pak, itu sudah di ada. Daftar tabel, okay. Oh gitu. Jadi bukan hanya 2.1 saja langsung titik-titik, tapi ini kan mestinya harusnya judul tabel iki apa iki ditaruh di sini gitu. Betul. Dan begitu juga dengan di gambarnya. Siap. Jadi kan mungkin tinggal copy paste saja yang ada di sini, yang ada di itu. Jadi mungkin kalau yang bagian tabel dan gambar, nanti setelah memberikan judul, gambar dan tabel supaya cepat dan nanti pesertanya enak gitu ya. Jadi langsung setelah memberikan judul diisi buku tadi, memberikan judul gambar maupun tabel itu langsung bisa dikopikan di daftar isinya gitu. Untuk diingatkan bisa langsung dikopikan di sini. Gitu. Kalau bisa ya, supaya nanti peserta nggak nyari satu-satu gitu. Kalau bisa loh, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Jadi waktu penyusunan desain nanti baru memasukkan itu. Ya. Terus selanjutnya ini Pak Wahyu juga mungkin kami ingin memodifikasi saja tabelnya mungkin supaya kelihatan menyatu baik itu warna maupun judul tabelnya disesuaikan. Terus kemudian juga
mau modifikasi gambar, baik itu letak, model ataupun visualisasinya. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, sebaiknya gambarnya itu bukan gambar mati, tapi gambarnya ada keterangannya. Gitu Pak. Oke. Siap. Di keterangan. Gitu. Cuman yang ingin saya tanyakan Pak Wahyu adalah nanti untuk gambar ini dimasukkan itu saat kapan? Dimasukkan itu saat Bu Andari atau saat Pak Mul? Siapa yang mengawal memasukkan gambar-gambar itu? Mbak itu harusnya saya, Mbak. didesain. Saya review, Mbak. Kita ya. Oke, baik. Terus Yeah. Oke, berarti desain ya. Terus kemarin saya juga mendengar bahwa peserta sudah diminta untuk membawa 10 gambar. Ya, maksudnya untuk Nah, itu gambarnya nopo mawon. Itu gambarnya intinya apa saja itu gambar pendidikan di kabupaten kotanya. Nanti harapan yang mendukung di situ. Jadi gambar itu sudah ada. Nanti harapannya kan bisa diganti sesuaikan dengan gambar yang ada di daerah. Kalau terpasang nggak ada kan ya sudah yang itu. Kalau bisa kan disesuaikan. Kan sudah ada contoh tinggal ganti saja. Jadi tidak diberi patokan ya, hanya gambar pendidikan yang ada di daerah. Iya, jadi nanti yang mendukung mana tinggal memilih. Oke, baik. Terus kemudian juga diisi buku juga nanti rencananya ingin memberikan gambar untuk judul di persubbab. Tapi ini mungkin perlu dilihat lagi Pak. Kalau ternyata di tiap bab itu subbabnya itu banyak, misalnya ya subbabnya banyak, terus kemudian mungkin satu halaman juga muncul ada 2 subbab. Itu kan jadinya kalau ada gambarnya itu terlihat rame gitu ya. Jadi nanti ini mungkin perlu kami lihat lagi gambar itu dikasih lagi, ditaruh di persubbab atau ditaruh di bab. Terus kemudian juga ini Pak untuk penulisan footer nanti akan ini usulan dari kami itu sesuai dengan judul bab untuk footernya. Siap. Jadi tidak semua footernya itu tidak sama judulnya Pak. Siap. Jadi misalnya bab 1 apa itu taruh di footer, bab 2 apa. Judulnya yang ditaruh di sini peta mutu pendidikan PMP. Nah ini kita tulis saja peta mutu pendidikan. Bab 2 nanti beda lagi footernya. Ingatan. Terus ini mungkin perlu saya sampaikan sedikit Pak ya, sedikit aja. Ini usulan covernya dari kami. Enggak. Kelihatan Pak Wahyu? Enggak kelihatan, ini belum di-close ya. Kan di-close dulu, harus di-close dulu. Close dulu masuk lagi gitu. Oke, baiklah. Oh, saya tadi yang enggak langsung ya, sebentar. Ndak ono Bu Rini, menyantrita ndak ono apa-apa. Loh, aku ceritakan aja apa-apa tuh. Ya ono. Hah? Kalau ono apa-apa. Ya yakin lah. Hanya lini masa yang ada. Ya gambar sing mau tok iku, sing PPT mau tok iku. Sing PPT tok. Iya. PPT-nya aja. Ini kan PPT-nya jadi kelihatan PPT. Ya, sekarang baru ketok dan baru ada itu. Oh iya, saya ada. Oke. Ini covernya. Ini usulan dari kami. Cuman ini gambarnya kan anak-anak SD ya, padahal kita ini kan bukan hanya SD saja, itu pripun, mungkin kalau cover kemarin gambar tadi ya. Jadi kan gini, cover depan itu kalau kemarin kita contohkan cover yang tahun 2020 itu kan ada batiknya, terus ada foto di tengahnya, yang nanti yang bisa disesuaikan adalah foto di tengahnya ini, foto segitiga ini loh. Nah ini kan bisa disesuaikan, dan dengan monggo nanti berarti ada foto yang bisa disesuaikan oleh mereka, mungkin di sini ada tambahi tugu selamat datang dari Kabupaten T yang sebagai ikonnya di situ,
terserah nanti kabupaten yang bisa mau mengkreasi silahkan. Jadi kalau yang lain-lain harus tetap kerangkanya tetap, tapi gambar foto itu yang bisa diubah disesuaikan dengan kondisi ikon di masing-masing kabupaten kota. Oke Pak. Oke. Ibu nanti disampaikan ya, semoga saja waktunya bisa cukup gitu Pak ya. Iya. Tapi kemarin katanya Mas Yogi sudah coba nanti tanya Mas Yogi. Untuk layoutnya sudah dibuatkan Pak? Ya enggak, maksudnya itu kan memang enggak buatannya Mas Yogi yang itu. Jadi nanti mungkin mau disatukan monggo. Oke. Terus mungkin ini model footernya nanti seperti ini Pak Wahyu. Kelihatan boten nggih. Footernya seperti ini. Mungkin ini di bab, untuk judul bab kita beri gambar-gambar. Paling yang lebih supaya kelihatan interaktif gitu. Kayak subbab atau abot judul bab mungkin. Mungkin di bab ya. Ya. Baik. Oke, gitu saja mungkin Pak Wahyu. Terima kasih Mbak Rini. Saya, untuk nuwun. Terima kasih Mbak Rini dan Mbak Rani. Nanti silakan bisa disesuaikan. Terima kasih, tadi masukannya bagus sekali. Oke Bapak Ibu, saya kira sudah cukup. Tadi sudah cukup matang. Ya tinggal disempurnakan saja. Yang jelas nanti ada kesempatan lagi untuk melakukan verbal yang nanti akan kita lakukan bersama. Jadi harapannya yang ini besok itu kegiatan bisa maksimal, bisa menghasilkan paling enggak ya sudah 80% lah untuk bisa menghasilkan itu. Itu Bapak Ibu, dan sebelumnya ini saya mau mohon maaf ini Bapak Ibu. Ini tadi saya mendadak di telepon Pak Rustam diminta bantuan yang awalnya nanti saya harus mengawal Bapak Ibu bersama-sama Bapak Ibu untuk bersama-sama mengawal kegiatan ini. Nanti hasilnya nanti bisa maksimal, dan alhamdulillah Pak Rustam sendiri beliau yang akan membantu mengawal Bapak Ibu. Jadi besok itu nanti akan dikawal langsung oleh Pak Rustam. Dan saya nanti tetap mengawal tapi dari jauh gitu. Saya diberi tugas Pak Rustam ke Banyuwangi. Sehingga besok akan dikawal oleh Pak Rustam. Semoga nanti besok tambah semangat, hasilnya juga lebih maksimal lagi. Begitu Pak Rustam, ya. Monggo mungkin Pak Rustam ada tambahan informasi. Oke, terima kasih, bisa didengar Pak Wat? Ampun. Bisa Pak. Oh, oke. Ya, ini mohon maaf, listrik juga baru nyala kok bisa terdengar ini akhirnya. Tapi saya masih pakai HP, mohon maaf, dan juga tidak menyalakan video karena khawatir suara tidak terdengar lagi. Intinya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Andar, juga kepada Pak Mul, Pak Zainal, juga Bu Susi, dan ini tadi sepertinya ada Bu Nini Malang ini tadi kalau nggak salah. Monitor. Juga kepada Bapak Ibu yang lain, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan penyusunan peta mutu ini menjadi bagian dari amal kebaikan kita untuk dalam rangka memajukan pendidikan di daerah masing-masing dan juga di Jawa Timur umumnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kami, teman-teman LPMP Jawa Timur, di dalam mendukung penyelesaian peta mutu untuk pendidikan di Jawa Timur ini. Terima kasih Pak Wats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pas maghrib. Maghrib nih. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Juga sukses terusnya. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.